بالله من الشيطان الرجيم. Abdurrahman Ad-Dakhil itu tokoh historis. Ya, benar tadi yang disampaikan oleh pembawa acara. Abdurrahman Ad-Dakhil itu merupakan tokoh yang membebaskan atau lebih tepatnya mengukuhkan kedaulatan Islam di Andalusia, Spanyol. Tapi bukan berarti pada saat sebelumnya itu Daulah Islam tidak tegak di Spanyol. Itu Daulah Islam sudah lebih dahulu tegak, yaitu pada awal abad ke-8 Masehi. Nah, pada awal abad ke-8 Masehi itu, Andalusia atau Spanyol dibebaskan oleh Bani Umayyah. Jadi sejak penaklukan oleh Bani Umayyah itulah Spanyol masuk ke dalam wilayah Islam gitu. Nah, kemudian di mana peran Abdurrahman Ad-Dakhil? Jadi ketika Bani Umayyah itu mulai melemah, pada akhirnya bahkan runtuh sama sekali akibat revolusi Abbasiyah. Jadi kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan Umayyah, mereka bersekutu kemudian mengusung satu nama, yaitu yang disebut sebagai Abbasiyah. Itu merupakan keturunan dari seorang paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, golongan Abbasiyah ini kemudian menggulingkan pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, setelah perang dengan khalifah terakhir saat itu, yaitu Khalifah Marwan kedua, Khalifah Marwan gugur dalam pertempuran itu. Nah, tetapi gerakan Abbasiyah tidak berhenti sampai di sana. Gerakan Abbasiyah lebih lanjut melakukan pemburuan. Jadi semua bangsawan kecuali anak-anak dan wanita itu semuanya diburu untuk dibunuh gitu. Nah, meskipun perburuannya sangat masif dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, tapi ada satu yang lolos. Nah, yang lolos inilah Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil itu secara luar biasa melarikan diri dari Syam, kemudian ke Irak, lalu ke Mesir, ke Libya, hingga akhirnya ke Maghribiyah atau Maroko. Nah, dari Maroko inilah mulai muncul ide-ide yang nanti kita bahas bersama di sini. Ide-ide untuk menaklukkan atau mengukuhkan kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Nah, karena itulah tokoh ini disebut Ad-Dakhil. Dakhil itu bahasa Arab yang berasal dari dakhola. Dakhola itu masuk. Artinya adalah Abdurrahman yang memasuki Andalusia. Baik. Berarti mulai di Maroko ini pergerakannya masuk ke Andalusia. Ya, tapi saya kira ini supaya lebih jelas konteksnya, kita juga membicarakan tentang bagaimana runtuhnya Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus gitu. Ya, seperti apa, Mas Hasan? Ya, jadi pada pertengahan abad ke-8 atau sekitar tahun 740-an, itu kekuasaan Khalifah Umayyah di Damaskus sangat lemah. Khalifah itu hanya sibuk oleh kepentingan duniawi, juga kepentingan politiknya, dan cenderung terlalu percaya pada orang-orang sekitarnya. Nah, sementara di daerah Islam yang jauh dari Damaskus, khususnya Irak, itu mulai muncul ketidakpuasan yang kemudian mengkristal menjadi sebuah gerakan pemberontakan. Nah, gerakan ini yang seperti tadi saya katakan itu disebut sebagai gerakan revolusioner Abbasiyah karena mengambil nama dari keturunan paman Nabi SAW, itu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ketika pada akhirnya gerakan revolusioner ini semakin menguat, khususnya pada tahun 750 Masehi, maka kedua kekuatan itu bertemu, yaitu kekuatan Abbasiyah dan Umayyah. Waktu itu rajanya bernama Khalifah Muawiyah bernama Marwan. Nah, di perang di Sungai Zab Irak ini ternyata Khalifah Marwan kalah. Nah, bukan hanya kalah, tetapi waktu itu pemimpin gerakan Abbasiyah yaitu Abul Abbas melakukan pemburuan. Jadi Khalifah Marwan ini diburu dimanapun dia kabur, dicari-cari gitu, hingga akhirnya tertangkap ketika akan menyeberangi Sungai Nil di Mesir. Nah, pada saat itulah Khalifah Marwan ini dieksekusi mati gitu. Nah, tetapi
gerakan revolusioner Abbasiyah tidak hanya berhenti di sana, dia menyapu semua kota besar Islam termasuk Damaskus dan mengeksekusi siapapun orang dewasa yang berdarah ningrat Umayyah. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada lagi lawan politik yang menghalangi naiknya dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah ini. Nah, tetapi walaupun Abul Abbas, pemimpin gerakan revolusioner Abbasiyah ini, sudah mendatangi setiap kota, bahkan termasuk Makkah dan Madinah, bahkan juga membunuh begitu banyak penduduk sipil gitu yang dicurigai sebagai simpatisan Umayyah, ada satu celah, yaitu lolosnya seorang pemuda yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, siapa Abdurrahman Ad-Dakhil? Jadi pada waktu gerakan revolusioner Abbasiyah terjadi, Abdurrahman Ad-Dakhil itu masih muda, kira-kira usianya 20 atau 22 tahun. Nah, ketika gerakan pemberontakan itu terjadi, Abdurrahman Ad-Dakhil dia menetap di suatu desa bernama Diyar Khinan di Syam, Suriah. Nah, begitu mengetahui bahwa gerakan Abbasiyah menang dan dirinya termasuk dalam daftar pencarian orang atau buron oleh gerakan Abbasiyah, maka Abdurrahman Ad-Dakhil menyelamatkan diri atau kabur bersama keluarga intinya dan juga saudara lelakinya yang bernama Hisham. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini merupakan putra dari seorang pangeran Umayyah yang bernama Muawiyah bin Hisham. Artinya Abdurrahman ini juga merupakan cucu khalifah, yaitu khalifah ke-10 dinasti Umayyah. Nah, jadi sebelum memasuki Andalusia ada kisah yang cukup panjang terlebih dahulu, yaitu kisah penyelamatan diri Abdurrahman Ad-Dakhil dari belahan Islam Timur, yaitu Syam, Irak dan sebagainya, ke daerah Islam atau daulah Islam bagian barat, yaitu Maghribiyah atau Maroko. Dan seperti apa sampai selamat pada akhirnya? Ya, begitu dia mengetahui bahwa simpatisan dan jaringan mata-mata Abbasiyah itu sudah sampai ke Syam, maka Abdurrahman Ad-Dakhil dengan keluarga intinya dan juga kakaknya itu kabur ke daerah Irak atau di dekat sungai Yufrat. Nah, sesampainya di Irak, Abdurrahman itu jatuh sakit beberapa hari di sana, tetapi kemudian datang kerumunan atau gerombolan orang yang mengusung panji hitam menyerbu perkampungan tempatnya tinggal, gitu, tempatnya menetap sementara. Nah, kita tahu bahwa panji-panji hitam atau bendera hitam itu merupakan bendera dari gerakan revolusioner Abbasiyah. Nah, warna hitam ini adalah kontras dari warna putih sebagai bendera kekhalifahan Umayyah. Nah, jadi ketika di Abdurrahman Ad-Dakhil keluar jendela gitu, melihat gitu banyak gerombolan berpanji hitam datang dari arah kejauhan ke arah dia, maka Abdurrahman Ad-Dakhil langsung meninggalkan lokasi. Jadi dia hanya ditemani oleh saudara lelakinya yang bernama Hisham, dan di tempat persembunyiannya di tepi sungai Yufrat itu dia meninggalkan istri dan anaknya. Mengapa begitu? Karena meyakini bahwa gerombolan ini tidak akan membunuh wanita dan anak-anak. Nah, dari begitu sampai di tepi sungai Yufrat, ini sebenarnya Abdurrahman dan Hisham sudah terdeteksi oleh orang-orang yang mengejarnya, orang-orang Abbasiyah mengejarnya. Karena itu, ini saya kutip dialognya dari buku karya As-Sirjani, Prof. Raghib As-Sirjani, yang berjudul Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Jadi ada satu adegan di tepi sungai Yufrat Irak itu, ketika dua orang buronan ini terlacak oleh para simpatisan Abbasiyah. Kemudian seorang dari gerombolan Abbasiyah ini mengatakan, kembalilah kalian, kami akan menjamin keselamatan Anda semua. Gitu. Tetap awalnya Hisham, saudara Abdurrahman ini hendak mempercayai kata-kata ini, karena itu dia ingin berenang kembali ke tepian awalnya gitu. Tetapi kemudian Abdurrahman menahannya dan berusaha meyakinkannya bahwa kata-kata itu hanya isapan jempol belaka gitu. Karena itu keduanya melanjutkan perjalanan kabur ke arah barat. Nah, mengapa memilih barat atau Maghribiyah? Karena
Abdurrahman Ad-Dakhil ini memiliki seorang ibu yang berasal dari suku Berber atau suku asli Afrika Utara, jadi berkulit gelap, tetapi Muslim. Nah, suku Berber ini bertempat tinggal atau aslinya berasal dari Maroko, Maghribiyah. Karena itulah Abdurrahman memilih melarikan diri ke daerah Maroko. Jadi dari Irak dia terus berjalan bersama dua orang ini menghindari intayan, menghindari mata-mata Abbasiyah dari Irak, Syam, kemudian ke Mesir, hingga akhirnya tiba di daerah bernama Burqo. Nah, Burqo ini sekarang bagian dari negara Libya karena ada di sebelah barat Mesir. Nah, selama 5 tahun lamanya Abdurrahman dan Hisham ini tinggal di daerah Libya ini. Karena di Afrika Utara itu meskipun secara de jure itu bagian dari wilayah kekhalifahan, tetapi begitu Umayyah kekuasaannya runtuh di Damaskus, kemudian gerakan Abbasiyah menguat, bahkan melakukan kudeta, daerah Afrika Utara ini tidak langsung menyatakan baiat atau patuh gitu terhadap Abbasiyah. Pada waktu itu mereka cenderung ada kevakuman kekuasaan politik di sana. Karena itu Abdurrahman dan Hisham dapat tinggal 5 tahun lamanya di Libya. Ya. Selama 5 tahun di Libya, artinya sebagai warga biasakah atau justru mulai terbentuk kekuatan-kekuatan ini? Belum terbentuk suatu kekuatan atau simpatisan pendukung gitu. Karena di Libya mereka lebih sebagai seorang eksil atau pelarian politik. Nah, begitu menyadari bahwa upaya Abbasiyah mengejar mereka tuh mulai mereda, maka Abdurrahman dan saudaranya kembali berjalan ke luar Libya, yaitu masih ke arah barat. Kali ini mereka meneruskan perjalanan ke Qairawan. Qairawan ini suatu kota di Tunisia. Nah, Qairawan ini pada saat itu merupakan negeri yang semi mandiri, dipimpin oleh seseorang bernama Abdurrahman bin Habib Al-Fihri. Nah, jadi ada suatu kabilah atau suku di daerah Maghribi, Maroko, yaitu Al-Fihri. Nah, Al-Fihri ini merupakan suku yang cukup berpengaruh di Andalusia dan Maghribia gitu. Nah, kalau di daerah Marokonya atau Maghribinya itu tokoh yang berpengaruh bernama Abdurrahman bin Habib. Nah, sedangkan di Andalusianya itu bernama Yusuf Al-Fihri. Jadi Abdurrahman ini merupakan sepupunya Yusuf Al-Fihri. Yusuf Al-Fihri ini siapa? Yusuf Al-Fihri dia merupakan gubernur Andalusia saat itu. Jadi Andalusia awalnya kan merupakan daerah kekuasaan Umayyah. Begitu Umayyah melemah, kontrol atau kendali di Damaskus itu melemah. Nah, Andalusia ini mulai ingin melepaskan kendali politik dari Damaskus. Karena itu para gubernur di Andalusia ini saling berebut kekuasaan, saling berebut pengaruh. Nah, yang terkuat diantaranya adalah Yusuf Al-Fihri yang tadi saya katakan. Nah, ketika Abdurrahman dan Hisham berada di Qairawan, awalnya mereka diterima baik oleh Abdurrahman bin Habib Al-Fihri ini, tetapi kemudian Ibnu Habib Al-Fihri juga memiliki kekhawatiran. Kekhawatirannya itu timbul karena sebenarnya Ibnu Habib Al-Fihri ingin menguasai wilayah Andalusia untuk dirinya seorang. Nah, dia khawatir bahwa ambisinya itu akan terganjal oleh kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil ini, karena bagaimanapun Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan seorang keturunan bangsawan Umayyah. Jadi pada saat itu bila terah atau keturunan kekhalifahan masih ada, maka khawatirnya keturunan ini akan mengeklaim wilayah-wilayah yang dahulunya dibebaskan melalui jihad Umayyah. Karena itulah sebenarnya Ibnu Habib Al-Fihri ini ingin mencelakakan Abdurrahman Ad-Dakhil, tetapi Abdurrahman Ad-Dakhil terlebih dahulu mendeteksi ambisi-ambisi ini, sehingga dia akhirnya keluar dari Qairawan dan akhirnya menuju ke daerah bernama Mudarib. Nah, Mudarib inilah bisa kita katakan sebagai kampung halaman ibunya. Seperti tadi saya sampaikan, ibunya kan merupakan seorang wanita dari suku Berber Afrika Utara. Nah, Mudarib inilah kampung halaman ibunya tuh. Jadi
di Mudorib ini Abdurrahman diterima secara baik oleh penduduk setempat, yaitu suku Nafzah namanya. Tetapi Mudorib bukan titik akhir ternyata. Karena di Mudorib masih ada golongan yang membenci kaum Umayyah, terutama pembencinya ini adalah Khawarij. Nah, jadi Abdurrahman Ad-Dakhil tuh merasa seolah-olah dunia ini sempit bagi dia dan tidak ada pilihan lain untuk melarikan diri, untuk menenangkan diri kecuali semakin ke barat, yaitu ke Andalusia. Gitu. Baik. Nah, inilah awal mulanya Abdurrahman Ad-Dakhil memasuki atau dakhola ke Andalusia, yaitu dari Mudorib. Ini sebenarnya masih ada lanjutannya ya, bagaimana kemudian Ya. ketika itu menjadi jalan terakhir ya seolah-olah bagi Abdurrahman, tapi justru disitulah awal bagi dirinya setidaknya ya, apa ini pencapaian atau kejayaannya begitu ya.